Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala wasallam. alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma la tasma'un. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terlebih nikmatnya iman, Islam, ihsan, nikmat sehat wal afiat dan nikmatnya waktu. Sehingga pada saat ini kita hadir ke masjid yang mulai ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan dari niat kita sampai melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulai ini mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, bahkan tentunya kita sebagai umatnya kelak sampai akhir zaman. Yang mudah-mudahan kita semua dengan izin Allah akan mendapatkan syafaatnya di dunia akhirat. Masyaallah muslimin jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, "Utlu ma uhiya minal kitabi." Bacalah apa yang diwahyukan oleh Muhammad. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala zikrullahi akbar, dengan mengingat Allah dengan cara salat adalah lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Dari salat ini sangat penting. Bagi siapa yang meninggalkan salat, maka dosanya lebih besar daripada dosa membunuh, berzina, berjudi, meminum minuman keras. Nauzubillah, subhanallah min dzalik. Padahal kelihatan ringan ya Pak ya, tapi dosanya sangat besar di Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salat ini adalah perintah Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepatuhan umat manusia atau umat Islam adalah salat. Kenapa salat ini sangat penting? Karena pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu masalah salat. Ibarat salat itu sebagai wadah. Kita makan ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada daging, ada tempe, ada tahu. Kalau nggak ada wadah, maka nggak ada tempat itu lauk, nasi, sayur. Wadahnya dulu harus ada, yaitu salat. Jangan menampung ibadah-ibadah yang lainnya seperti puasa, zakat, mengerjakan salat-salat sunnah lainnya. Begitu besar dosa orang yang meninggalkan sholat, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Apalagi disengaja,
Ya enggak, ini dosa. Maka bagi siapa yang meninggal sholat karena lupa, maka wajiblah dia mengkodoknya sholat. Orang yang meninggal sholat, dia akan mendapat musibah, yaitu musibah dalam sakaratul mautnya, musibah di alam kuburnya, dan lagi-lagi tempatnya adalah musibah, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah suatu cerita. Jadi yang mengalami cerita tersebut, ada seseorang yang nggak pernah sholat, ada orang yang kurus. Ketika dia wafat, tentulah ada yang memandikan, mengkafankan, menyolatkan. Di dalam memandikan tidak ada masalah. Di dalam mengkafankan juga tidak ada masalah. Di dalam menyolatkan perlu kita gotong, benar? Di dalam keranda kita gotong. Biasanya orang yang mengangkat jenazah itu sekitar 6 atau 4 orang. 2 di depan, 2 lagi di belakang, 2 lagi di tengah. Namun kami mengangkatnya 8 orang, bahkan 10 orang. Ketika saya mengangkat, pertama sudah agak terasa berat. Alhamdulillah saya ikut mengangkatnya. Saya di bagian depan. Tentu bagian depan memegang gagang keranda jenazah. Ketika kita angkat dari tempat beliau sampai ke masjid untuk disolatkan, itu diberikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tandanya? Ketika kita mengangkat keranda tersebut, itu berat pada orang yang kurus. Berat, sangat berat. Ibarat kita jalan dari Merah Delima, dari 7 jalan ke masjid. Itu dalam perjalanan itu saya merasa berat. Namun saya nggak berani ngomong. Kenapa? Aib. Kalau kita ngomong aib, salah satu anaknya itu mengangkat keranda tersebut, ikut. Saya gotong dalam beberapa langkah, anaknya teriak. Apa teriak anaknya? Berat. Padahal kami mengangkat 8 sampai 10 orang. Secara logika itu nggak masuk akal. Orang yang kurus, padahal 4 orang cukup, 10 orang. Maka begitu besar dosa orang yang meninggalkan sholat. Terjadi di dunia pun kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanda-tanda kekuasaannya. Ini ibrah buat kita semua yang masih hidup. Saya tidak menyebutkan namanya, namun ada di daerah kota Bumi. Namun ada juga orang yang wafat yang mati husnul khatimah, mati ketika dia rajin sholat dan ibadah. Saya juga mengalaminya. Itu seperti biasa, dimandikan, dikafankan, disalatkan, dimandikan biasa, dikafankan biasa, lalu disalatkan, lalu diangkat kerangkanya. Saya ikut ngangkat. Ini wajib, ini orang rajin ibadah. Yang sebutkan namanya, yaitu Ustaz Kakak Hasanuddin dari At-Tazkir. Saya datang melawat. Saya ngangkat itu keranda, enggak berat.
Memang beliau adalah ahli zikir dan ahli ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kerandanya pun gak terasa berat. Ya, 4 orang cukup. Ketika saya angkat, itu gak terasa beban. Ditunjukkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat, ahli zikir. Hasanuddin, Ustaz Hasanuddin At-Tazkir. Subhan. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia akan sulit ketika dalam azalnya. Dan setelah azalnya keluar, dia akan sulit di dalam alam kuburnya. Kita tahu di dalam alam kubur itu sempit, gelap, lapangnya, sendirian, ditemani para binatang-binatang buas seperti belatung, ular, kajeki, dan binatang-binatang yang berada di dalam tanah yang siap menggerogoti tubuh kita. Bagi yang amalnya sedikit, maka dia akan mengalami siksa yang sangat pedih, yaitu siksa kubur. Kubur adalah tempat batas antara dunia dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kan, rongga tubuh kita seperti ini, Pak. Namun apabila orang yang tidak membawa amal, sedikit amalnya dan banyak dosanya, namun kubur akan menghampitnya seperti ketika malaikat menanyakan kepada si tulang tersebut, dia tidak dapat menjawab. Dihampit oleh kubur yang gelap, begitu gelap, bahkan temani binatang buas yang menggerogotinya, dan bahkan di dekat api neraka. Ini kata orang berada di kubur, berada dekat api neraka. Namun bagaimana dengan orang-orang yang beriman membawa amal soleh? Ketika wafatnya, dia diwafatkan dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia tersenyum. Orang melihat amal perbuatan yang terjadi dalam sakaratul maut, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terlihat? Bahwa sepulang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia gembira? Sangat gembira. Lalu sebuah itu berkata kepada malaikat Jibril, kepada malaikat Sakaratul Maut, dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, percepatlah kematianku. Aku rindu akan surga-Mu." Namun kita lihat, ketika orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa amal saleh, mau bekal untuk akhirat, dia akhirnya tersenyum. Tidak ada rasa beban di dalam dirinya. Bahkan di dalam alam kubur pun dia akan mendapat nikmat kubur. Kita tahu ketika orang meninggal itu yang menemani dia, yang mengantar orang ke kubur. Yang dua pergi, yang satu datang. Siapa? Yang pertama adalah kerabatnya. Dia adalah kerabat, dia ke alam kubur.
Yang kedua hartanya. Di antara harta itu yaitu berupa kendaraan untuk mengantar jenazahnya. Lalu dia pergi. Kerabatnya pun juga pergi. Dan yang ketiga ada amalnya. Amal soleh ketika dia hidup di dunia. Namun amal itulah yang menetap untuk menemaninya. Maka ketika dia berada di dalam kubur, dia akan ditemani amal ibadahnya. Terlebih-lebih amal sedekahnya, amal tilawatil Qur'annya. Di dalam hadis diterangkan, inna sadaqata la tudfi'u an ahliha al-qubur wa idza yastazilul mu'minu yawmal qiyamati fi zilli sadaqatihi. Sesungguhnya sedekah itu dapat memanaskan para panas kubur. Dan sesungguhnya orang-orang mukmin nanti di yaumil akhir akan bernaung dengan naungan amal sedekahnya. Jangan ditemani oleh amal sedekahnya, amal tilawatil Qur'annya, amal puasanya, amal salat-salat sunnahnya. Maka bahagialah orang-orang yang meninggal membawa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kali ini saya akan bercerita tentang salat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin ibadah, kita rajin salat, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menerangkan, Rabbana fatahallaka babal ta'at wa ma fatahallaka babal qabul. Yang artinya kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu bagi mereka ketaatan dan tidak membukakan bagi mereka pintu qabul. Artinya di sholat tapi tidak nyampe ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di ibadah tapi tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah di dalam dirinya dan apa yang salah ketika dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Hatimul Ahsam radhiyallahu anhu bahwasanya ia ditanya mengenai salatnya. Lalu ia menjawab, apabila waktu salat maka saya menyempurnakan waktu. Apanya dia salat di awal waktu, dia datang di awal waktu. Dan saya mendalami tempatnya yang saya ingini untuk sholat padanya. Dia tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mengerjakan sholat. Saya duduk padanya sehingga anggota badanku terhimpun. Maka ini buruk. Kemudian saya berdiri untuk sholat. Saya jadikan Ka'bah di antara alisku. Surga berada di kananku, neraka berada di kiriku, malaikat maut berada di belakangku. Shiratal mustaqim berada di bawah telapak kakiku. Di mana surat itu dugaanku akhir dari salatku.
Berarti ketika sholat dia mengatakan bahwa sholat itu sholat terakhir baginya. Ini Hatibul Asrofa radhiyallahu anhu. Kemudian saya berdiri di antara harap dan takut, di antara mengharapkan sesuatu dari Allah dan takut, yaitu khauf, merasa takut akan mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya takbir dengan takbir dengan mantap. Saya membaca tilawatil Quran dengan tartil, benar bacaannya, baik tajwidnya, tartil dan merdu suaranya. Saya rukuk dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya sujud dengan khusyuk sekusuk-kusuknya. Punggung di atas kaki kiriku, saya tegakkan telapak kaki dengan ibu jari. Saya ikhlas sholat itu dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mengetahui apa sholatku diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Hatibul Asam ini sudah menyatakan dengan sempurna ketika dia melaksanakan sholat. Dia membayangkan bahwa Ka'bah berada di atas alisnya, dua alisnya. Dia mengatakan, membayangkan bahwa surga berada di dalam kanannya dan neraka berada di dalam kirinya, dan sakaratul maut berada di belakangnya. Dan dia juga membayangkan Siratal Mustaqim berada di bawah telapak kaki, dan juga membayangkan sholatnya ada sholat akhir. Ini manusia yang sempurna jika dia melaksanakan sholat. Dia membayangkan semua hal tersebut, tapi di dalam dirinya dia mengatakan bahwa apakah sholatku diterima oleh Allah atau tidak. Bagaimana dengan sholat kita yang begitu jauh, yang ketika sholat kita membayangkan duniawi? Ada yang lupa ketika kita sholat, tinggalan, juga lupa. Tapi hati Maksum ini sangat khusyuk, dia melaksanakan sholat, tapi merasa dirinya kurang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dua rakaat yang sederhana diadakan di dalam tafakkur, dipikirkan, adalah lebih baik daripada mendirikan ibadah satu malam sedangkan hatinya lupa. Dia sholat di tafakkur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dipikirkan. Ketika kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tafakkur, mengartikan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah seluruh alam, bagi seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih
Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang lurus. Dan seterusnya yang banyak dulu kita artikan dalam diri kita, kita rasakan di dalam diri kita, tafakur kita kepada Allah. 2 rakaat lebih baik daripada kita mengerjakan sholat semalam suntuk tapi hatinya lupa. Ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, jadi Hatimul Ahsam ini mengajarkan kepada kita banyak cara kita sembahyang itu bisa takzim atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk dengan seikhlas-ikhlasnya, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bayangkan Ka'bah di antara kedua alisnya. Di belakangnya ada Sakratul Maut. Di kanan kirinya ada surga dan ada neraka. Di bawah telapak kakinya ada jalan Shiratal Mustaqim. Dia ketika sholat membayangkan itu. Lalu dipikirkan dia sholat itu ada sholat terakhirnya. Dibayangkan oleh Hatimul Ahsam, khusyuk sholatnya, sujudnya dengan sujud yang khusyuk dengan menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi merasa bahwa saatnya apakah diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan lagi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, Daud sallallahu alaihi wasallam dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, wahai Tuhanku, siapakah orang-orang yang tinggal di rumahmu dan dari siapakah yang kau terima salat itu? Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, hai Daud, yang tinggal di rumahku, yang kuterima salatnya atau sembahyangnya hanya orang yang merendahkan diri kepadaku dan mengagungkanku. Yang terima salatnya adalah merendahkan diri dengan serendah-rendahnya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ia melalui siangnya ingat kepadaku, maka ketika dia sholat dia berzikir kepada Allah, dan selesai sholat dia pun berzikir dan mengingat Allah di mana pun dia berada. Artinya kita diperintahkan untuk memperbanyak zikrullah, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menahan hawa nafsu, syahwat, keinginannya karena aku. Maka di luar sholat dia selalu banyak zikir dan menahan hawa nafsunya, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah.
Dia memberi makan kepada orang yang lapar. Yang ketiga, dia melindungi orang asing dalam perjalanannya. Maka ketika orang asing datang, Pak, musafir ke tempat ini untuk menginap, kita lindungi, kita layani dengan sebaik-baiknya. Kita kasih kalau ada. Maka kalau ada musafir, dia datang, mungkin dia nggak bawa berkat, artinya dia nggak bawa pegangan dalam perjalanannya atau kehabisan. Maka kita wajib tuan rumah yang berada di masjid ini memberi ongkos kepadanya agar dia sampai ke rumahnya. Ini nantinya tapi saya kalau Allah akan diberikan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan salatnya pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menyayangi orang yang tertimpa bencana. Itulah orang yang cahayanya cemerlang di langit seperti matahari. Jika ia berdoa kepadaku, maka aku perkenankan. Jika ia memohon kepadaku, maka aku akan memberinya. Maka ketika orang-orang tersebut apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meminta apapun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah akan memberinya. Aku jadikan kebodohan akan kesantunannya, dalam kelalaian akan keingatannya, dan dalam kegelapan akan cahayanya. Dia bodoh, tapi Allah memberi rahmat, yaitu berupa santun. Dia lalai, maka Allah akan selalu mengingatkannya. Dia gelap di dalam kehidupannya, maka Allah akan meneranginya jalannya. Artinya dia selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamaan itu di kalangan manusia seperti Firdaus pada setinggi-tingginya surga. Maka surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus, yang sungai-sungainya tidak kering dan buah-buahannya tidak berubah. Disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima salat seseorang apabila orang tersebut punya akhlak, punya adab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dia harus memiliki sifat tawadhu, artinya merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersifat sombong itu sembahyangnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu jelas orang yang sombong salatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sombong ini adalah sifat setan, iblis. Kenapa iblis sombong? Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis itu menolak. Padahal yang memerintahkan Allah. Dia merasa bahwa dirinya lebih sempurna karena dia diciptakan oleh Adam, dan Adam
dia sombong, maka Allah pun murka kepadanya. Itulah sifat sombong. Maka ketika dia sholat, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersifat sombong, kalau tidak dia bertobat sebelum melaksanakan sholat, maka sholatnya pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum dia melaksanakan sholat, dia diwajibkan atau sunnah untuk melaksanakan sholat taubat. Maka taubat ini dianjurkan apabila kita melakukan dosa-dosa yang disengaja atau tidak. Wajib kita melaksanakan sholat taubat nasuha. Kita sholat taubat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila kita tidak melaksanakan sholat taubat, maka ketika kita sholat, maka sholat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam tadi, Rabbana fathal laka babal du'at wa ma fathal laka babal qabul. Yang artinya kadang-kadang Allah memberikan ketaatan seseorang, membukakan pintu ketaatan, tapi tidak menerima pintu qabul. Maka sia-sialah orang tersebut melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, banyaklah berzikir kepada Allah. Allah menerima sembahyang orang-orang yang di luar sembahyangnya dia banyak berzikir mengingat Allah. Maka ketika dia di luar sholat, dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia sholat, dia pasti khusyuk kepada Allah. Kenapa? Karena dia mengingat Allah. Sebabnya apa? Dengan banyak mengingat Allah di luar sholat, itu mempermudah bagi dia untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, supaya orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar sholat, maka insya Allah di sholatnya akan khusyuk. Karena sholat itu laksana sakaratul maut. Laksana sakaratul maut. Sakaratul maut itu manusia hanya mengingat sesuatu yang sering diingatnya waktu dia sehat. Nah, jadi sama dalam sembahyang, dia akan ingat sesuatu. Kalau di luar sembahyang, dia ingat hal-hal yang bersifat duniawi. Ketika dia sholat, dia selesai sholat, tapi setelah sholat itu yang diundang hanyalah duniawi, tidak mengingat Allah. Maka dia akan mengingat keadaan duniawinya ketika sholat. Namun apabila dia sholat, lalu setelah sholatnya dia banyak mengingat Allah, maka dia sholatnya tersebut akan khusyuk, bahwa dia akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah menerima sholat orang yang banyak berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, yaitu menahan diri dari Allah karena Allah. Menahan diri dari Allah karena Allah. Allah menerima sholatnya orang-orang yang mampu menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah karena Allah. Ketika ada larangan kita untuk meminum minuman keras, ketika ada larangan
untuk perzinahan. Ketiga ada larangan untuk membunuh, mencuri dan sebagainya. Dia menahan diri karena Allah, maka Allah pun akan menerima salatnya. Namun apabila dia melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, maka wajiblah dia untuk melaksanakan salat taubat dan nasuha terlebih dahulu agar salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan yang ringkas yang dipaparkan dapat menjadi ibrah buat kita semua dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan diri kita sehari-hari. Dan kita jaga sholat kita untuk selalu tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari sifat sombong dan menahan diri untuk melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang nantinya dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berserah diri, dengan bisa mengucapkan kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Itulah kemenangan kita, itulah kemenangan akhir kita, puncak akhirnya umat Islam ketika dia dalam akhir ayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan semua dilapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wafat husnul khatimah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalau kita jadi keluarga sakinah, barokah, mawaddah, warahmah, dijadikan keturunan-keturunan menjadi keturunan yang saleh dan salehah. Yang kedua, kedua orang tuanya berilmu, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak keras menjadi mudah segala urusannya, dijauhkan dari bala musibah dan bencana. Dan kita doakan juga lingkungan kita, kemudian lingkungan kita jadi lingkungan balad thayyiban warahmatul ghafur, dijauhkan dari bala musibah dan bencana. Tak lupa juga kita doakan bagi yang sakit, mulut diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sulit kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi almarhum dan almarhumah yang telah meninggalkan kita, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang layak si Allah Subhanahu wa taala. Bi barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awal akhirat li ridha ila al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa abduka wa ala qadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. La ilaha illallah halimul karim, la ilaha illallah aliyul azim, la ilaha illa rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi habib as-salihin, Rabbi habib as-salihin, Rabbi habib as-salihin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allah barik fi rajab wa sya'ban wa barik Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam nabi ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah
ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Setelah selesai taklim ahad pagi ba'da subuh, langsung ada acara kopi morning atau minum kopi, teh, dan juga menikmati kopi. Ya, semoga barokah. Terima kasih.